Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Amelia Ade Ofriana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022B. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen Gentong Tua karya Muna Masyari. Dua gentong berusia ratusan tahun itu bagai sepasang manusia renta yang tercampakkan. Keduanya duduk muram di sudut kamar paling belakang, menegur diam. Bibirnya berlumur lelehan pewarna yang pekat dan sudah mengering. Menatap gentong tua itu, tiba-tiba aku seperti melihat bayangan ibumu, melihat kedua tangannya yang berwarna kerak nasi dan telah menghasilkan lembar-lembar batik gentongan, yang sebagian dijual dan sebagian lagi sudah dipersiapkan untuk pernikahanmu. Sebagaimana kewajiban seorang ibu mempersembahkan hadiah itu, meskipun sudah pernah kau tegaskan bahwa itu tidak perlu. Dialah perempuan Tanjung Bumi yang tak lelah menyunggi tradisi meskipun berkelindan dengan sepi. Lepas hari ke-7, para tetangga tak lagi bertandang. Tentu mereka kembali sibuk dengan kain mori, lelehan lilin, dan gentong yang sempat ditinggal selama sepekan karena ikut bantu-bantu di sini, di rumahmu. Sepulang dari perkuburan di penghujung senja, setelah menyirami pusaran ibumu dengan air bunga dan doa, aku mampir ke rumahmu, kunyalakan lampu di teras, di ruang dalam, di kedua sudut belakang rumah dan di pojok halaman. Kutatap tembok bercat putih gading, plafon, lantai mengilap, lemari yang masih baru, pintu kayu berukir, sofa, semua hanya benda-benda asing yang nanti tak akan pernah memberikan kenangan apapun padamu, percayalah. Tali jemuran yang membentang di tepi halaman, tempat ibumu mengangin-anginkan kain batik yang baru dicelup pada pewarna. Juga pohon jambu biji di belakang rumah yang kian mulai menguning daun-daunnya. Keduanya akan mengasingkan dirimu, seperti kawan lama yang enggan menyapa. Hanya pada dua gentong tua itu akan kau temukan bayangan ibumu. Bersama benda peninggalan leluhur itulah ibumu berkarib memilin sepi, menunggumu pulang dengan kerinduan berkelindan, dan kini benda tua itu tampak muram ditinggal pemiliknya. Gelap yang tersisa saat kulenggokkan kepala, mengintip ke dalam, mirip bilik dada ibumu, tak tertebak bagai lorong rahasia yang panjang. Dalam gentong tua itulah ibumu mencelup dan merendam kain mori yang sudah direngreng dan dipolesi lelehan lilin. Untuk mewarnainya, menggunakan pewarna dari kulit mengkudu, kulit mundut campur tawas, daun tarum, kulit pohon jati, dan pewarna-pewarna alami lainnya. Kain mori yang sudah direndam sekian lama dianginkan, lalu dicelup lagi, dianginkan lagi, dicelup lagi, dianginkan lagi, dicelup lagi, lalu direndam lagi. Satu lembar kain batik membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan warna yang pekat dan lekat. Sungguh suatu proses panjang dan melelahkan. Aku yakin dari proses pekerjaan itulah kesabaran serta keteguhan ibumu terlatih. Tangannya sampai berwarna kerak nasi, bahkan sewaktu kecil kau selalu menolak disuapi menggunakan tangannya yang coklat kehitaman. Sempat terlintas di benakku, apakah warna pekat dalam gentong tua itu yang telah menyuramkan kehidupan ibumu, atau justru kelahiranmu yang telah melurup cahaya dan kehidupannya. Kata ibumu, kau lahir pada Ahad lagi surup hari, ketika beras di dapur tinggal sekenyang burung, dan ayahmu sedang melaut meninggalkan dompet kosong. Ibumu melahirkan dalam kesendirian menjelang gelap malam, di usia kandungan belum genap 9 bulan. Pertolongan pertama diberikan seorang ibu, tetangga terdekat yang mendengar jerit tangis pertamamu, yang tak lain adalah ibuku. Air susu ibumu yang hanya setetes 2 tetes kekuning-kuningan membuatmu menangis lapar siang dan malam. Daun katuk, daun pepaya tidak banyak membantu kesuburan air susunya. Akhirnya, hasil ayahmu melaut semakin tak mencukupi kebutuhan karena harus membeli susu formula. Apalagi dengan mengasuhmu yang rewel, ibumu tak lagi bisa membatik,
untuk membantu bergeraknya roda ekonomi keluarga. Utang terus bertambah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat ibumu tak berani mencegah saat ayahmu meminta izin membuka usaha warung makan di Pasar Blega. Mengikuti jejak sepupunya yang sukses membuka usaha di sana, dengan mengandaikan sepetak tanah untuk modal dan uang sewa lokasi. Ayahmu berangkat setelah menggelar acara timangan di usiamu yang menginjak 40 hari. Dan telah menambah tumpukan hutang demi acara itu. 6 bulan ayahmu bolak-balik Blengga Tanjung Bumi, pulang setiap Kamis sore, kembali ke Blengga pada Jumat pagi. Menginjak bulan ke-7, ayahmu mengajak ibumu membantu usahanya yang mulai ramai pelanggan. Kau disuruh dititipkan pada Bibi, adik kandung ayahmu yang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah 4 tahun menikah. Apalagi kau memang tidak menyusu, akan tetapi ibumu menolak ikut dan meminta cari orang lain untuk membantu pekerjaan ayahmu. Dia masih terlalu kecil untuk dititipkan. Jelas ibumu saat bercerita pagi itu, ketika kau memintaku menemuinya setelah kau kirimkan sejumlah uang untuk merenovasi rumah. Kenapa tidak membawanya ikut serta, tatapku? Masalahnya, kalau semua pergi, rumah ini jadi kosong, tidak ada yang menempati dan merawatnya. Alasan ibumu seraya memberi noktah pada harapan kain mori dengan canting yang baru dicelupkan pada lelehan lilin. Aroma lilin yang didih dalam wajah lebih kukenali sebagai aroma perempuan di kampung ini. Sekarang baru aku mulai mengerti alasan ibumu tidak sesederhana itu. Apakah kau masih ingat, menginjak usia 18 tahun ketika kau meminta izin melanjutkan pendidikan keluar Madura, wajah ibumu berubah sendu seperti langit tersapu awan kelabu. Tidak usah jauh-jauh, masih di seputar Jawa, sudah biasa kulihat kau merajuk setengah memaksa. Keluar dari kampung sendiri namanya tetap jauh. Tidak baik bagi anak perempuan. Memangnya kenapa kalau anak perempuan? Bukan hanya sekali kudengar pertanyaan bernada protes kau ajukan untuk hal-hal lain. Ketika terbentur aturan sebagai anak perempuan, bahkan sewaktu kecil ketika ibumu melarang memanjat pohon jambu biji, kau pun menunjukkan protes yang sama. Padahal waktu itu aku yakin kau bisa memanjat lebih tinggi mengalahkanku. Akibatnya, kau hanya bisa menengadah di bawah seraya mengemis lemparan dariku yang nangkring kegirangan di dahan sambil mengunyah jambu biji yang sudah matang. Kau semakin merengut kesal karena tidak segera kulempari buah jambunya. Justru kurit sepahan yang sengaja kusemburkan ke bawah sambil tertawa mengejek penuh kemenangan. Aku yakin hatimu meruntuk geram karena terlahir sebagai anak perempuan yang terlalu banyak dikenai aturan. Kau bisa melanjutkan sekolah di sini, jawab ibumu setelah diam sesaat. Sukdi melanjutkan ke Jogja. Masa aku di Madura terus, sungutmu. Untuk kesekian kali aku tersenyum menang. Dia laki-laki. Wek, jujurlah lidahmu mengejekmu seperti biasa. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Nilaiku lebih tinggi dari nilainya. Kejarmu tak terima. Ibumu tidak menyahut. Kemampuanku memang selalu di bawahmu dalam hal apapun, termasuk nilai pelajaran. Hari libur, waktu yang biasa kau habiskan dengan mengulang pelajaran untuk menghadapi ujian, malah kupergunakan untuk membantu ibu menguliti pohon jati dan mengkudu. Kadang aku juga membantu ibumu. Aku beruntung saja karena terlahir sebagai laki-laki yang selalu dianggap lebih istimewa daripada anak perempuan. Saat itu kau tetap berkeras hati, mendapatkan kesempatan yang sama sepertiku. Jelas tidak mau sadar, menengadah sebagaimana yang pernah kau lakukan di bawah pohon jambu. Biaya pendidikan kau peroleh dari pemberian ayahmu yang disimpan oleh ibumu. Sejak mendengar ayahmu menikahi perempuan yang telah membantu usaha warung makannya dan hanya sesekali pulang untuk menyerahkan uang, ibumu tidak pernah menggunakan uang itu, kecuali untuk kebutuhanmu jika ia sudah merasa tidak mampu. Keteguhan hasratmu membuat ibumu kembali terjebak dalam kepentingan dan
kebutuhan di luar keinginan dirinya. Ia terpaksa melepasmu kembali dengan hati terkunci, hingga kita tidak bisa membaca apa yang tersimpan di bilik dadanya. Setelah kuliah kau selesaikan dengan prestasi gemilang, dengan mudah kau memperoleh pekerjaan mapan bergaji besar di tanah rantau. Hasrat dan dendammu pun menjulang. Hendak kau buktikan pada kampung halaman bahwa perempuan juga mampu mendulang kesuksesan. Hal yang sama terulang ketika ibumu usai bercerita tentang masa lalu pagi itu. Lalu kusampaikan pesanmu bahwa rumah yang selama ini ditinggali hendak kau robohkan, diganti dengan rumah yang baru tanpa ingin melibatkan sang ayah. Sekali lagi ia memilih mengalah memeram desa. Kau lupa satu hal, bahwa ibumu semakin tersuruk dalam lorong panjang yang kian suram. Tidak ada lagi rumah penyepuh kenangan, dan kau lupa jalan pulang. Bahkan setelah ibumu tiada pun, kau tak sempat mengantarkan ke perkuburan, seolah kabar duka yang kukirim tak pernah sampai. Ketahuilah, setelah orang tua tiada, hilang rumah bagi anak perantauan untuk pulang. Aku telah merasai itu. Setelah ibuku pergi, rumah yang tertinggal bagai tempat asing dalam persinggahan. Tidak punya tetangga, tidak punya teman dekat, hidupku terasing di kampung sendiri. Saja itu aku mulai mengerti, rumah yang pernah dipertahankan ibumu tak lain adalah lingkungan tempat menjalin ikatan, tempat berbagi kasih sayang, membangun rasa kepedulian, melestarikan jejak warisan yang seharusnya dirawat oleh sentuhan tangan perempuan. Akan tetapi, barangkali kesempatan masih bisa kau gapai. Bukankah bagi perempuan Tanjung Bumi, selain lingkungan ia masih memiliki gentong tua sebagai rumah pengabdian? Sejauh-jauh melambungkan angan di tanah rantau pada warisan nenek moyang, ia akan menemukan tempat untuk pulang. Kecuali selamanya ingin jadi pengembara dan melupakan tanah kelahiran. Apakah kau masih akan menyesal terlahir sebagai anak perempuan, Sum?